Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengenai apakah itu? Yaitu mengenai penghakiman Allah pada kedatangannya yang kedua. Salah satu bagian dari ajaran Katekismus Heidelberg menyatakan demikian. Saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Dia akan menghukum semua musuh-musuhnya dan musuh-musuh kita ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi saya dan semua orang pilihannya akan dibawa bersama-sama dengannya ke dalam sukacita dan kemuliaan surgawi. Kerajaan Allah dan pemerintahnya sedang berlangsung saat ini. Dia memerintah dengan firman dan rohnya. Marilah kita mengagungkan nama Allah kita, Raja di atas segala raja, yang kerajaannya kekal selama-lamanya, dengan menaikkan pujian. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dari
Dengarkanlah Allah memanggil kita dari Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita naikkan pujian, hanya debulah aku. Di alas kakimu Tuhan, hauskan tetek embun, sabda penuh ampun. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini kunjuk padamu. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur bahwasanya Engkau telah memilih dan menetapkan kami menjadi milik-Mu sejak dunia ini belum dijadikan. Ketetapan-Mu kekal dan rancangan-Mu indah bagi kami sekalian. Pada hari ini Tuhan, kami membawa penyesalan dan pengakuan kami di hadapan-Mu dengan pengantara kami satu-satunya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu bahwasanya saat ini pemerintahan Allah itu telah berlangsung atas kami sekalian, dan Engkau memerintah kami dengan firman dan Roh-Mu. Bahkan kedatangan-Mu yang kedua kali telah dinubuatkan. Kedatangannya akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami telah menerima pengajaran tentang hal itu, namun rupanya pengetahuan itu menjadi hanya sekedar pengetahuan belaka, sebab masih banyak umat-Mu yang tidak lagi mengejar perkenanan Allah dan kekudusan hidup, bahkan dengan sengaja menjauhkan diri daripada-Mu. Kesabaran-Mu atas kami berlimpah-limpah, sehingga firman-Mu sekali lagi diperdengarkan kepada kami, supaya kami membuka telinga kami, membuka hati kami terhadap peringatan-peringatan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, selamatkanlah hidup kami, berikanlah keberanian bagi kami untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sambil memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Tambahkan pada kami bilangan orang-orang kudus yang berhasil menerapkan nilai-nilai firman-Mu dengan jelas.
Di dalam nama penebus kami yang hidup, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Puji bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berkata demikian. Yesaya 1 ayat 18-20. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lain dan saling mengampuni serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta memuliakan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum Allah adalah hukum kasih. Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita mengenai dualisme hukum kasih. Sebab hukum kasih itu adalah satu kesatuan. Demikian sabdanya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita mempercayakan diri kepada Allah dan hidup bersatu dengannya. Mari kita naikkan pujian bahasa kasih-Mu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia,
bersama-sama dengan umat kudus Allah sepanjang abad. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Hartinus Lee. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sehat bagi saudara-saudara yang saat ini sedang isoman. Salam semangat, hati yang gembira adalah obat. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkasih karunialah kepada kami sekalian dengan membukakan pengertian kami, supaya kami dapat menyambut firman-Mu dan menurutinya dalam batin kami, dan kami akan mengalami perubahan-perubahan oleh firman-Mu, bukan hanya disimpan di dalam hati,
tetapi juga sikap dan praktik hidup kami yang akhirnya menampakkan Allah yang kami percayai, yang dapat disaksikan oleh orang-orang sekeliling kami dari keluarga terdekat atau pada mereka yang sehari-hari ada dalam hidup kami. Jauhkanlah daripada kami ketegar-tengkukan dan tolonglah kami untuk dapat menikmati makanan rohani sebagaimana yang telah Allah sediakan pagi hari ini dan yang Allah katakan melalui preaching pagi hari ini. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah saudara-saudara yang tetap berada dalam kasih. Sebab itu berarti saudara tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam saudara. Saya akan memulai gambaran dengan sebuah persoalan ini, saudara. Gereja itu kan orangnya. Gereja itu kan persekutuan orang-orang kudus. Saudara dan saya ada di dalamnya. Saudara dan saya disebut the saint atau orang kudus. Seumpama, ini seumpama saudara ya, saya berharap tidak terjadi, tapi seumpama gereja kita, persekutuan orang-orang kudus saat ini sedang berada dalam persoalan yang berat, dalam persoalan yang hebat, lagi diserang paham-paham yang salah, paham-paham yang berseberangan dengan ajaran Alkitab, yang kalau tidak segera diatasi, maka persekutuan itu akan pecah dan timbul kubu-kubuan dan memecah belah gereja. Tapi ya memang nggak tahu yang mana orang-orang yang terpapar, yang mana orang-orang masih lurus. Kita nggak tahu. Semuanya silent tapi gerilya. Bisa dirasakan kalau masalah itu ada atau real. Dan masalahnya tumpang tindih, ya tumpang dengan masalah COVID, masalah sosial, masalah teologi, masalah ekonomi, tumplek blek jadi satu.
saudara dan saya ada di dalamnya, semua resah. Tapi tidak kelihatan. Seolah baik-baik, tapi keresahan itu sangat bisa dirasakan. Menurut saudara, bagaimana cara memisahkan antara orang-orang yang terpapar paham yang melenceng dengan orang-orang yang pahamnya masih lurus? Bagaimana? Dan bukan hanya memisahkan loh saudara, tetapi juga menyelamatkan, menolong bagi yang belum terpapar, atau bahkan menyadarkan mereka yang terpapar supaya bertobat. Bagaimana caranya? Pakai jurus apa kira-kira? Atau strategi yang bagaimana atau apalah? Sebelum kita belajar lebih dalam, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita ulangi saudara. Saya berharap kita semua membaca bersama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita ingin tahu seseorang terpapar COVID atau tidak, cara yang umum digunakan yaitu swab antigen. Kalau negatif ya nggak terpapar, kalau positif ya terpapar. Gampang caranya, tinggal bawa diri saja ke klinik atau ke lab. Tapi bagaimana caranya kalau seseorang atau sekelompok orang itu terpapar ajaran yang salah atau menyimpang? Jawabannya ternyata bukan dengan jurus, bukan dengan strategi, bukan dengan taktik, apalagi dengan politik. Bukan dengan itu semua. Tetapi ternyata dengan cara diajar, dengan ajaran yang bersumber dari Alkitab, yang bukan hanya mengajarkan pada saat kita mengalami masalah dengan sesama, tetapi sekaligus mengajarkan kita pada saat kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ingat, firman itu kekal. Saudara, bukan hanya menghadapi yang sementara, itu cara Allah menolong kita. Bukan hanya berurusan dengan manusia di dunia saja kita mau menyelesaikan masalah itu, tetapi sekaligus ketika kita berhadapan dengan Allah dalam kekekalan, yaitu ketika menghadapi pengadilan Allah. Itu cara Allah mengajar kita dengan ajaran. Baik, sekarang kita kembali bagaimana caranya tadi. Kalau saudara membaca dengan teliti perikop kita hari ini, saudara akan menemukan kata kasih atau mengasihi itu banyak sekali. Dari ayat Mas yang kita baca, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Banyak kata-kata kasihnya atau mengasihi. Kita mengasihi, yang saya garis bawahi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang bagaimana? Penjelasannya ada dalam ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini bedanya saudara. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya saudara, kasih, dan kasih. Terlalu sering kita dengar kata kasih. Apa nggak salah? Kita tentunya bertanya. Bedakan orang terpapar dengan ajaran salah, dengan orang yang lurus, bahkan menolong mereka yang terpapar agar bertobat dengan ajaran kasih. Apa tidak keliru? Apa cukup dengan ajaran tentang kasih? Pertanyaannya, kasih yang bagaimana?
Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita memakai ukuran Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk mengukur diri kita, apakah kita masih lurus dalam ajaran Tuhan, dalam ajaran Alkitabiah, atau sebenarnya sudah melenceng. Pakai ukuran Tuhan, jangan ukuran manusia. Apakah kita sudah melenceng tanpa kita sadari? Dan kalau kita sudah melenceng, mari kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada ajarannya. Kasih yang diajarkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ini bukan kasih yang biasa, bukan kasih yang umum, tapi kasih yang berpusat pada Allah, teosentris. Sehingga di ayat 7 dan 8 dikatakan begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini yang dinamakan bukan kasih yang biasa, bukan kasih yang umum. Apanya yang tidak biasa? Setiap orang yang mengasihi ini bukan kasih yang biasa, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ini yang dinamakan bukan kasih yang biasa-biasa. Sebaliknya, kalau orang ambil keputusan, dia tidak mau, tidak bersedia, berat hati jalankan kasih yang tidak biasa ini, Alkitab menyebutnya begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih dengan standar Allah ini dapat memisahkan orang yang terpapar dengan orang yang lurus. Kasih dengan standar Allah ini yang dapat mengubah orang yang sesat kembali kepada jalan yang benar. Kasih dengan standar Allah ini yang akan membuat persekutuan orang-orang kudus menjadi kuat dan tidak akan dapat dihancurkan dengan ajaran yang salah. Kasih dengan standar Allah ini yang memberikan jalan keluar bagi yang bingung untuk memilih. Saudara, kasih Allah itu kasih agape, kasih yang teosentris. Contohnya begini, saudara, dari kalimat firman yang mengatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengasihi di sini, saudara, dibandingkan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itu ada di ayat 9. Yang artinya kalau ngomong kasih yang standarnya Allah berhubungan dengan pengampunan. Ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan kita, itu kan berarti kita diampuni. Kasih Allah selalu berhubungan dengan pengampunan. Tujuannya supaya orang itu hidup, tujuannya supaya orang itu selamat. Kalau mengampuni orang yang kita sayangi itu mudah, itu biasa. Kalau mengampuni orang yang berjasa kepada kita itu juga mudah, itu juga biasa. Kalau mengampuni kepada orang yang kepadanya kita berhutang budi itu juga biasa, umum, tidak terlalu sulit. Tetapi yang disebut kasih yang tidak biasa, kasih yang tidak umum, kasih yang berasal dari Allah, agape, kasih yang mengampuni. Kasih yang mengampuni itu gambarannya seperti seorang bapak yang menantikan anaknya yang sudah sesat, yang sudah rusak itu pulang kembali, menerima kembali hidupnya dan memberikan kesempatan untuk bertobat, memberikan kesempatan kepadanya untuk pulang, memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup baru. Itu yang namanya mengampuni. Kasih yang berasal dari Allah, yang bukan kasih yang biasa itu, mengampuni orang yang kita benci, mengampuni orang yang kita pandang tidak layak untuk diampuni, mengampuni orang yang tidak tahu berterima kasih, ini orang yang selalu memberontak, yang selalu melawan kita, yang selalu menyusahkan, yang selalu menyakitkan kita. Itu kasih yang tidak biasa, kasih yang menurut ukuran Allah, kasih yang lahir dari Allah.
Orang yang melakukan kasih ini disebut dia mengenal Allah. Memang sulit. Kasih ini sulit dilakukan. Bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memang sulit, iya. Tapi bisa. Apakah ada orang yang bisa melakukan kasih Allah itu? Jawabannya ada. Jawabannya ada di 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Orang yang melakukan kasih Allah yang bukan umum, yang bukan biasa-biasa, tapi kasih Allah, kasih agape itu dicatat begini. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara perhatikan kata atau dua kata menjadi sempurna. Itu sebenarnya diterjemahkan mature. Satu kata ini saudara, kata yang begitu indah, menjadi sempurna itu menunjukkan level kematangan rohani seorang anak Tuhan. Menjadi sempurna atau mature itu bukan berarti orang itu tidak pernah lakukan kesalahan, bukan berarti orang itu tidak pernah gagal, bukan begitu. Tapi menjadi sempurna di sini menunjukkan relasi timbal balik yang penuh tanggung jawab. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya, dia terus mau belajar dan mau bersikap dewasa. Dan persekutuan yang dia jalankan dan dia ada berdasarkan persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini orang yang mau menjadi sempurna atau orang yang mau terus menjadi dewasa dalam rohaninya. Bila kepada orang yang tidak layak sama sekali, saudara disanggupkan untuk mengasihi dengan kasih Allah. Mengapa? Dengan sesama yang ukurannya mungkin tidak separah itu, ya yang hanya karena mau mengajarkan yang lurus, yang mau menegakkan aturan sebagaimana mestinya, yang karena saudara memang tidak suka, tidak cocok, tidak bisa memuaskan diri saudara, tidak menyenangkan saudara, saudara tidak bisa mengasihi dan mulai kehilangan akal sehat, mulai menciptakan sekat yang menggiring opini sesat sehingga orang itu menjadi orang jahat. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Bisa jadi saudara ada dalam satu komunitas rohani, tapi bukan dengan kasih Allah yang sedang saudara jalankan. Loh kok bisa? Ya, tapi kasih yang disebut mengasihani diri sendiri. Ini yang namanya melenceng, ini yang mulai tersesat. Dan paham mengasihani diri sendiri itu akan terus berkembang seolah-olah itu kasih dari Allah dan akan jadi blunder. Akhirnya apa? Memecah belah gereja dan akan jadi kubu-kubuan dan terus siapa ikut siapa, bukan ikut Tuhan Yesus lagi. Saya berdoa semoga dalam komunitas kelompok kecil seperti keluarga, pengurus komisi, ataupun komunitas yang lebih besar, gereja, persekutuan orang-orang kudus, Tuhan taruh di sana orang-orang yang dewasa rohaninya, mature, mau menjadi sempurna. Saudara, bila 2 atau 3 orang saja dalam komunitas itu, orang yang dewasa rohaninya, orang yang mau menuju dewasa rohaninya, orang yang mengasihi karena lahir dari Allah dan mengenal Allah, yang dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, maka persekutuan itu akan kuat, gereja itu akan kuat. 2-3 orang saja, maka persekutuan itu akan kuat. Persekutuan itu akan ada di jalan yang benar. Sebab orang-orang yang dewasa rohaninya akan menuntun, akan mengajar, akan memberi contoh, akan rela berkorban, sehingga persekutuan dalam komunitasnya itu adalah persekutuan yang menghadirkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi persekutuan kita walaupun kelihatannya antar manusia, antar pengurus, antar orang-orang, jangan lupa Allah Tritunggal ada di sananya. Dan persekutuan itu bersumber pada kasih yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Contoh kedua saudara, yang dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, satu kata saja dalam firman Allah punya makna yang sangat dalam dan sangat berarti. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kata harus dalam ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka di situ ada kata haruslah kita juga saling mengasihi. Harus itu berasal dari kata opeilu yang artinya sama dengan berhutang. Lagi ya saudara, harus itu terjemahan aslinya berhutang. Saudara bandingkan dengan Matius 18 ayat yang ke-28. Jadi kalau saya terjemahkan berdasarkan terjemahan kata aslinya itu jadi begini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita berhutang kasih kepada sesama kita. Saya coba baca lambat supaya kita dapat menangkap maknanya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita berhutang kasih kepada sesama kita. Kalau sudah ngomong hutang, aturannya ya harus bayar. Bayar hutang itu bukan pilihan loh saudara, bukan suatu negosiasi atau tawar-menawar, tapi bayar hutang itu suatu keharusan. Ini sudah aturan umum, aturan moral secara umum. Gak ada kan orang yang berhutang lalu menetapkan aturan bagi dirinya sendiri begini, kalau bisa ya saya bayar, kalau tidak bisa saya bayar ya kamu relakan hutang saya. Tidak ada kan aturan seperti itu, nggak ada. Hutang itu harus dibayar, itu aturannya. Demikian juga ketika kita menerima kasih Allah. Saudara mengaku menerima kasih Allah, kasih yang besar, maka firman hari ini mengatakan kita berhutang kasih kepada sesama. Itu aturan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita gagal dalam melakukan kasih Allah, berarti kita masih hutang dan belum bayar. Dan tetap hutang itu harus dibayar, termasuk hutang kasih kepada sesama. Ya saudara, ini contoh saja. Karena sekarang ini kan pandemi ya. Saudara selamat dari COVID yang parah, selamat. Dan sekarang saudara sehat, saudara bisa bekerja, saudara bisa beraktivitas, saudara bisa melakukan apapun. Kan saudara dapat kasih dari Allah. Saudara hidup kan? Tahu artinya? Saudara berhutang kasih kepada sesama. Pertanyaannya, sudah bayar belum? Kalau belum, ingat ajaran ini ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita berhutang kasih pada sesama kita. Ayo dibayar, mumpung Tuhan masih kasih hidup. Jangan ditunggak, jangan ditunda-tunda. Contoh lain ya saudara, pada masa pandemi ini kan semua sektor kehidupan manusia, baik yang kaya atau yang miskin, semua kena kok. Kena dampaknya, kena imbasnya, semua menjerit, semua susah. Memang ada yang terdampak langsung, ada yang tidak langsung. Tapi begini, sekalipun terdampak, saudara masih bisa berusaha. Walau tidak sebesar dulu, saudara masih bisa bekerja. Walau tidak sementereng dulu, saudara masih bisa hidup. Walau jatah makan tidak sebanyak yang dulu, tetap masih bisa. Masih bisa. Walaupun hidupnya harus berhemat-hemat. Nah itu yang harus jadi catatan kita. Masih bisa itu, masih bisa hidup, masih bisa kerja, masih bisa berusaha, masih bisa beraktivitas. Itu kan bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah mengasihi kita dan memelihara saudara dan saya dengan kebaikannya. Saudara harus percaya itu, sehingga hasil yang sedikit tetap bisa hidup. Dan masih hidup sampai sekarang bukan? Padahal pandemi ini saudara sudah kurang lebih 1,5 tahun. Rahasia dibalik masih bisa itu tadi karena Allah mengasihi kita dengan caranya Dia memelihara kita dengan kebaikannya. Benar ya saudara? Karena itu firman Tuhan mengatakan ini pada saudara pada hari ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita berhutang kasih kepada sesama kita. Saya mau kasih tahu pada saudara demikian. Ada satu di antara sekian banyak keluarga yang terpukul ekonominya akibat pandemi ini. Dan sebelum pandemi tidak ada pelayanan yang dia kerjakan, tidak
Tidak ada. Atau mungkin memang belum sempat pelayanan sebab masih sibuk bekerja. Tapi tahukah saudara, justru pada saat terpukul ekonominya, seret ekonominya, berbagai usaha dijalankan untuk mendapatkan hasil, justru punya kesempatan untuk bayar hutang kasih dengan melayani sesamanya. Heran kan? Cara Allah membentuk kita di balik semua musibah ini, heran, membuat kita dapat membayar hutang kasih. Ini yang dilakukan oleh salah seorang jemaat kita. Saya sendiri tidak bisa bayangkan, tidak bisa pikirkan. Sehingga ayat ini, firman ini sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan saudara? Jangan tenang-tenang ketika belum bayar hutang ya. Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita berhutang kasih kepada sesama kita. Lalu yang selanjutnya saudara, firman Tuhan mengatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut apa ini? Bagaimana kita bisa mengerti artinya? Saudara, saya bawa kita untuk membaca terjemahan lain untuk mengerti takut apa yang dimaksud ini. Terjemahan lain itu mengatakan begini, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Ternyata yang dimaksud adalah takut menghadapi kiamat, hari pengadilan Allah. Jadi begini saudara, ada orang yang mengajarkan salah. Ajaran yang salah itu mengatakan begini, orang yang sempurna itu pasti melihat Allah, melihat secara fisik maksudnya. Dan itu nanti, bukan sekarang. Nanti saat penghakiman tiba. Kalau waktu hidup sekarang di dunia ini ya tidak bisa, kata ajaran yang salah itu. Jadi karena sudah tidak bisa melihat Allah sekarang ini, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita terpisah dari Allah. Allah itu kudus, kita berdosa. Itu ajaran yang salah. Sementara ajaran rasuli yang asli tidak begitu, tapi mengatakan begini ajaran rasuli itu, cara melihat Allah diri bukan fisik saat ini ketika kita hidup adalah dengan cara saling mengasihi, dengan kasih Allah, bukan dengan kasih yang umum. Makanya dikatakan begini kan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dengan saling mengasihi dengan kasih Allah, maka Allah di dalam orang itu, bersatu dengan orang itu, rohnya juga tinggal di dalam orang tersebut, sebab ada dekat di dalam hatinya. Dan bukan Allah yang jauh tidak terjangkau. Karena itu saudara diajarkan begini, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak terlihat, sementara saudaranya yang terlihat tidak dikasihi. Dari ayat ini, jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang mengaku mengasihi Allah ternyata tidak mengasihi sesamanya, mengasihi seperti Allah mengasihi dirinya, sama-sama dengan kasih agape. Bukan kasih yang umum, bukan kasih yang biasa, tapi kasih agape, mengasihi tidak sama dengan berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada sesamanya belum tentu mengasihi. Bisa jadi karena ia telah berhutang budi, bisa jadi karena alasan malu kepada orang lain kalau tidak bantu, atau alasan-alasan lain, atau karena terpaksa. Jadi orang yang melakukan perbuatan baik belum tentu mengasihi dengan kasih Allah. Sementara mengasihi dengan kasih Allah pasti berbuat baik. Contohnya di dalam Matius 25 yang ditulis dalam perikop itu saat hari penghakiman. Dicatat begini ya saudara, mari kita simak, kita dengarkan baik-baik. Ini yang namanya mempraktekkan kasih Allah. Dan kalau praktek kasih Allah pasti berbuat baik. Dikatakan begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia,
maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya, dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab," nah ini saudara, "ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat yang terakhir, "Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini," saya garis tebali, untuk salah seorang dari saudaraku, saudaranya Tuhan yang paling hina ini, "kamu telah melakukannya untuk aku," untuk Tuhan. Jadi ajaran rasuli tetap kokoh mengajarkan bahwa saling mengasihi dengan kasih Allah, yaitu dengan berbuat kasih kepada saudaranya yang terlihat, maka ia melakukan kepada Allah yang tak terlihat. Ingat saudara, hubungan gereja adalah tubuh Kristus. Apapun yang kita lakukan, utamanya kepada salah seorang yang paling hina, yang paling kecil, tidak berharga, tidak berarti, sudah melakukannya untuk Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang di masa pandemi ini, saya yakin Tuhan mau menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Lewat pandemi ini semakin transparan seperti apa kepercayaan kita kepadanya. Kita gampang kok ngomong aku mengasihimu Tuhan, gampang. Dan Tuhan mengajarkan kasihlah saudaramu, bukan dengan kasih yang umum, bukan dengan kasih yang biasa. Bahkan kita harus mengasihi dengan kasih Allah, termasuk kepada yang paling hina sekalipun. Jangan pernah berlindung di balik alasan saya juga terdampak, saya juga kena COVID, saya terdampak PPKM, saya juga susah, lalu kita membenarkan diri untuk tidak mengasihi sama. Atau kita berlindung di balik doa, saya kan sudah mendoakan, jadi tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak bisa begitu saudara. Ingat ajaran ini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara yang Alkitab ajarkan agar persekutuan orang-orang kudus tetap dalam persekutuan yang benar, tetap dalam ajaran yang benar, tetap lurus, yaitu dengan ajaran Alkitab, ajaran rasuli. Yang pertama, mari saling mengasihi, bukan dengan kasih yang biasa, bukan yang umum. Yang kedua, mari mengasihi sesama dengan kasih Allah yang membuktikan bahwa di dalam kita ada rohnya, di dalam kita Allah tinggal, yang menunjukkan bahwa kita bersekutu dengan Allah. Kasih Allah yang dinyatakan itu kan menunjukkan apa yang ada di dalam. Lalu yang ketiga, orang tidak mungkin dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat jika dengan saudaranya yang kelihatan tidak mengasihinya. Coba pandanglah orang-orang sekitar kita yang dekat, yang bekerja pada kita, orang tua kita, sejauh mana kasih kita itu. Yang keempat, tidak semua orang mau mengasihi dengan cara Allah ini. Namun bagi gereja yang mature, mau menjadi sempurna, yang terus mau bertumbuh rohaninya, akan sampai pada kasih Allah. Jangan malu kita kekeh pada kebenaran. Jangan takut kalau kita mau kekeh pada kebenaran. Orang yang sempurna kasih Allahnya
bukan orang yang tanpa cacat, bukan orang yang tanpa salah, tapi orang yang mau terus bertumbuh rohaninya terus-menerus dan mau berubah dan memperbaiki dan kuat di dalam persekutuan. Yang kelima dan yang terakhir, tidak perlu takut dihakimi. Jika kasih Allah hidup di dalam kita, kasih agape hidup di dalam kita, tidak perlu takut. Kenapa? Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Mari kita saling mengasihi. Kalau Allah mengasihi kita, kita berhutang kasih. Nah, ini ajarannya saudara. Mari dibayar, mari dilunasi, jangan ditunda-tunda. Jangan berlindung di balik alasan apapun. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, curahkanlah anugerah-Mu agar kami sekalian terus-menerus bertumbuh dewasa dalam kerohanian kami, dan kami benar-benar hidup di dalam kasih Allah, kasih agape, bukan kasih yang biasa-biasa. Mohon Roh Kudus makin memurnikan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kepada Allah. Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan, tetapi telah memberi contoh bagaimana membawa persembahan ke rumah Tuhan Allah. Demikian catatan Injil. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami yang penuh dosa ini Kau layakkan untuk menyembah-Mu, juga Kau layakkan untuk membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, agar dapat mendukung pelayanan di tempat ini. Kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam kondisi pandemi. Kami berdoa bagi pemerintah, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memerangi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat agar dapat bekerja sama dalam menerapkan kebijakan dan aturan dari pemerintah, taat protokol kesehatan, dan mengikuti program vaksinasi sehingga herd immunity itu dapat tercapai. Berdoa pula bagi jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Bagi jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi, kiranya dapat terus mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian doa-doa syafaat kami, kiranya terjadi sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Saya akan membacakan warta Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, cuti hamba Tuhan, Evangelis Yohanes dan keluarga akan cuti mulai tanggal 3 September sampai dengan 13 September keluar kota. Segala pelayanan yang ditinggalkan dapat dikoordinasikan antara majelis penghubung dengan hamba Tuhan yang ada. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp BKT Banyuwangi. Yang ketiga, diharapkan saudara-saudara dapat memberikan subscribe di channel YouTube BKT Banyuwangi, agar saudara dapat mengikuti pelayanan dan pembinaan, serta renungan-renungan dari gereja kita. Yang keempat, persembahan dapat saudara lakukan dengan 3 cara. Pertama, memasukkan di kotak persembahan. Yang kedua, dapat ditransfer ke rekening gereja dengan Bank BCA nomor 18033339922 atau menghubungi salah satu majelis. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita saling peduli dan bahu-membahu untuk saling menolong antar jemaat yang terpapar COVID dan harus isolasi mandiri. Saudara dapat memberitahukan kepada majelis atau hamba Tuhan agar gereja dengan sigap dapat memberikan bantuan, khususnya bantuan makanan. Demikian warta Minggu 22 Agustus 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan doksologi, setelah itu berkat oleh Pendeta Harti Nesli, dan kita akhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. Amin, 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 Akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.